Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Mereka berbicara kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka, supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku, bahkan Filistea, Virus dan Ethiopia. Ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan di sana, dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala mata airku ada di dalammu. Domba-dombaku mendengar suaraku. Sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Tuhan
bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Yesus mengklaim dirinya sebagai Putra Allah, satu dengan Bapa, dan mempunyai suatu relasi yang pribadi dan intim dengan Allah. Bagi orang-orang Yahudi, ini adalah hujat. Sebaliknya, bagi kita umat Kristiani, ini adalah fondasi dari pengharapan kita, bahwa kita juga dapat mengenal dan mengalami Allah sebagai Bapa kita, dan kita sendiri sebagai anak-anak angkat-Nya. Kita tentunya tidak setara dengan Bapa Surgawi, namun kita adalah anak-anak angkat-Nya, melalui Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita. Rasul Paulus menulis, "Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah." Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selagi kita menghayati iman Kristiani dalam kehidupan kita, kita pun mulai mengalami kasih kebapaan dari Allah dan martabat kita sendiri sebagai anak-anak-Nya. Namun kita juga mengetahui adanya waktu-waktu kekeringan spiritual dan keraguan-raguan, pada saat mana Allah terasa jauh sekali. Mengapa hal ini sampai terjadi? Kadang-kadang Allah memperkenankan adanya waktu-waktu penderitaan, atau waktu-waktu di mana kita merasa jauh sekali dari diri-Nya untuk alasan-alasan yang tidak dapat kita fahami. Akan tetapi, seringkali masalahnya terletak dalam hati kita. Barangkali juga kita berpikir bahwa dosa-dosa kita terlalu besar untuk dapat diampuni. Bahkan kita dapat membayangkan bahwa Allah sudah begitu bosan dengan dosa kita yang telah berulang-ulang, sehingga Dia membuang kita.
Melalui baptisan, Roh Kudus ada dalam diri kita dan selalu siap untuk menunjukkan kepada kita posisi kita sebagai anak-anak pilihan Allah. Tidak ada seorang pun yang begitu rendah yang dilupakan oleh Allah, karena setiap pribadi manusia diciptakan dalam gambar dan rupanya dan sangat dikasihi oleh-Nya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.